Anda kembali di Berita Utama, Saudara. Pada segmen ini, Berita Utama akan kembali mengulas dua topik pilihan yang kami hadirkan selama sepekan. Kita ke topik yang pertama terlebih dahulu, Saudara. Insiden polisi tembak polisi terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seorang perwira polisi Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Rianto Ulil Ansar, tewas ditembak rekannya sendiri yang bernama AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan. Tambang ilegal galian C diduga menjadi biang kerok sampai hati pelaku melakukan tindakan sadis tersebut. Derai air mata Christina tak kunjung berhenti ketika mendengar kabar putra yang terpisah jarak darinya tak lagi bernyawa. Putra Christina, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, menjadi korban penembakan oleh rekannya sendiri yang merupakan sesama polisi. Keluarga dan kerabat yang hadir di rumah tak mampu menahan kesedihan saat jenazah AKP Rianto tiba dari Sumatera Barat. AKP Rianto dikebumikan di tempat pemakaman Sirina PC Sudiang, Kota Makassar pada hari Minggu. Keluarga meminta keadilan ditegakkan bagi Rian. Sebagai penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta. Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dinyatakan gugur saat melaksanakan tugas. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana. Dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman, sehingga dia tidak waspada, sama sekali tidak. Jadi mohon kami keluarga besar, saya mewakili, saya mengharapkan Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya untuk benar-benar menegakkan keadilan, terutama untuk Ananda Rian. Kami mohon jangan kalah. Sosok AKP Rianto di mata keluarga merupakan sosok yang baik, penyayang, dan menjadi panutan bagi keluarga. Kompol Anumerta Arianto Ulil Ansar ini menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Almarhum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Sebelum menembakkan, Rianto sempat berpesan kepada orang tuanya untuk minta didoakan karena menjalani tugas yang cukup berat. Rianto pun sempat bertanya kepada sang ibu, apakah sang ibu mengizinkan jika dirinya keluar dari polisi. Polda Sumatera Barat membeberkan motif penembakan AKP Rianto yang diduga dilatar belakangi oleh kasus tambang ilegal. Pelaku, Dadang Iskandar, ini marah kepada korban karena tidak mengindahkan permintaannya untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Kasus ini berawal saat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan menangkap pelaku tambang ilegal. Saat pelaku tambang ilegal ini diinterogasi di ruang penyidik, Kabak Ops Polres Solok Selatan menghampiri Kasat Reskrim di lapangan parkir Mapolres. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Terus melakukan pemeriksaan secara maraton, setidaknya sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Sumbar. Penyidik masih mendalami siapa pemilik tambang serta sejauh mana keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Yang pasti, AKP Dadang dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Kita bergeser ke sorotan kedua, Saudara, di mana seorang siswa SMK tewas ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini langsung menuai banyak perhatian dari masyarakat luas. Alasan korban melakukan tawuran sehingga pelaku Aibda R menembak siswa SMK tak diterima oleh pihak keluarga korban. Polda Jawa Tengah menilai penembakan yang dilakukan Aibda R ini adalah tindakan berlebihan. Kasus polisi tembak siswa SMK dikecam mahasiswa.
Para mahasiswa dan pelajar bersatu menggeruduk markas Polda Jawa Tengah pada 28 November lalu. Mereka melakukan aksi solidaritas atas peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Massa di sini mendesak Polda Jawa Tengah untuk mengusut kasus polisi yang menembak siswa SMK hingga meninggal dunia. Kepergian korban meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Mereka tak menyangka korban tewas di tangan oknum polisi. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik, pendiam, dan juga penurut. Adapun korban dimakamkan di TPU Bangunrejo, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku Aibda R melepaskan tembakan saat korban terlibat tawuran. Saat itu, pelaku Aibda R ini memberi tembakan peringatan ketika melerai tawuran di Jalan Simongan Raya, Kalipancur. Namun menurut pelaku, ia mendapat serangan dari kelompok yang terlibat dalam tawuran dan tembakannya justru mengenai pinggul korban. Alasan ini dinilai janggal oleh pihak keluarga korban. Di geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Untuk membuka kasus kematian siswa SMK yang ditembak oleh oknum polisi agar terang benderang, Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi di 3 lokasi. Keempat tersangka atas kasus tawuran dari 2 kelompok gangster di Jalan Simongan Raya Semarang ini juga dihadirkan. Dalam prarekonstruksi ini diperagakan korban berboncengan sepeda motor sebelum akhirnya tewas ditembak Aibda R. Kematian korban tak cuma mengagetkan keluarga, tetapi juga pihak sekolah. Korban yang disebut sebagai pelaku tawuran antar gangster ini semakin membuat keluarga dan pihak sekolah bertanya-tanya. Meninggalkan kejanggalan, keluarga korban langsung membuat laporan kematian korban ke pihak kepolisian. Pasalnya, korban ini dikenal sebagai anak yang baik dan berprestasi. Korban juga merupakan anggota Paskibraka. Dan atas persetujuan keluarga, polisi melakukan ekshumasi jenazah korban penembakan oleh polisi. Ekshumasi ini dilakukan di tempat pemakaman umum Bangunrejo, Sragen, Jawa Tengah pada 29 November lalu. Ekshumasi atau penggalian jenazah ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Polisi berjanji akan transparan dalam menyelidiki kasus kematian korban. Sementara itu, pelaku penembakan Aibda R yang merupakan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang kini sudah dalam pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah. Aibda R akan menjalani proses sidang etik karena diduga menyalahi prosedur penggunaan senjata api atau tindakan berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kini saudara, keluarga berharap kasus kematian pelajar SMK tersebut diusut tuntas. Harus transparan. Keluarga korban berharap setelah proses ekshumasi ini dapat diperoleh kejelasan penyebab dari kematian korban. Keluarga mengendaki setelah autopsi ini kan ada kejelasan penyebab kematian almarhum. Jelas nanti jelas kami akan meminta kepada penegak hukum untuk mengusut secara tuntas dari awal sampai akhir secara transparan sehingga semua tahu, masyarakat tahu bahwa siapa salah siapa benar. Yang salah kita minta di sanksi hukum sesuai dengan aturan hukum yang